Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan alaikum bi qiyamil lail. Jangan sampai kada ibadah di sepertiga malam. Jangan sampai tidak mengerjakan qiyamul lail. Jangan sampai tidak mengerjakan salat tahajud. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena qiyamul lail, salat tahajud, ibadah di sepertiga malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, kebiasaan orang soleh, ikonnya orang soleh itu sholat tahajud, ya kah? Ciri khasnya, kunci kewalian, bubuhan wali itu sholat tahajud. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila ruhal imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani usulih wa furu'ih, wa ila ruh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad usulih wa furu'ih, anallahi tagasyah birrahmah wal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu an a'takifa nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata pengarang kitab sampai daripada perkataannya qala Allah Ta'ala, masih membicarakan tentang anjuran di dalam qiyamul lail. Qiyamul lail, salat tahajud. Ya, qiyamul lail ini adalah amalan atau ibadah yang dilakukan oleh para aulia wa sholihin. Jadi para aulia wa sholihin itu mereka melakukan qiyamul lail ini seolah-olah wajib. Bahkan guru kita beliau mengatakan kunci kewalian itu qiyamul lail. Jadi kalau orang nih sembahyang tahajud dapat dipastikan orang itu wali. Tapi kalau ada orang nih mengaku sebagai wali tapi sholat tahajud kada, wah ini diragukan kewaliannya.
Karena ujar ulama kunci kewalian itu qiyamul lail, salat tahajud. Nah, itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum qiyamal lail. Ujar Nabi Muhammad, alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kalian lakukan yang namanya salat tahajud, qiyamul lail. Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena bahwasanya salat di tengah malam, di sepertiga malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Nah, jadi salat di tengah malam itu menjadi ikonnya orang-orang soleh. Padahal ibadah itu banyak ya Allah. Subhanallah ibadah juga, membaca Al-Quran ibadah juga, membaca salawat ibadah juga. Tapi yang menjadi ikonnya orang soleh ngapa? Qiyamul lail, salat tahajud. Karena munnya ibadah-ibadah yang lain seberatan orang kawa menggawi. Puasa beratan orang kawa. Ya Allah. Sedekah ya beratan orang kawa. Membaca Al-Quran beratan orang kawa. Tapi kalau nya qiyamul lail, salat tahajud, ibadah di tengah malam, ini orangnya jakawa. Makanya salat tahajud atau ibadah di malam hari, di sepertiga malam, itu menjadi ikonnya orang-orang soleh. Alaikum bigiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum. Hendaklah kalian jangan sampai meninggalkan yang namanya salat tahajud, ibadah di sepertiga malam. Karena apa? Karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Nabi itu ada 3 yang wajib lawan sidin. 3 yang wajib lawan Nabi ini ada 3. Ya lawan kita mungkin sunnah hukumnya, tapi kalau lawan Nabi 3 wajib, 3 perkara ini. Ya sekalipun lawan kita umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Yang pertama adalah siwak. Nah, siwak ini seolah-olah wajib. Ya kan lawan Nabi. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwak. Ujar Nabi Muhammad, jikalau kada merepotakan, kada mengangalihi lawan umatku, aku wajibkan memakai siwak. Coba kita jangankan masalah siwak, ya kalau lah kita sembahyang yang wajib aja berat, yang kewajiban yang ada aja berat, apalagi ditambah wajib memakai siwak. Nah, cuma ya walaupun kita umat Nabi Muhammad itu hukumnya sunnah, lawan Nabi Muhammad hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang witir. Sembahyang witir itu wajib bagi Nabi Muhammad. Lawan kita bang, sunnah. Malam tadi pin kada buwitir, ya kada apa-apa. Cuma makruh bener ya kada baik. Ya kah kalau bisa berwitir tiap malam. Kalau Nabi Muhammad itu sembahyang witir hukumnya wajib. Yang ketiga, yang terakhir yang wajib lawan Nabi Muhammad adalah sembahyang tahajud qiyamul lail, ibadah di sepertiga malam. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan alaikum bi qiyamil lail. Jangan sampai kada ibadah di sepertiga malam. Jangan sampai tidak mengerjakan qiyamul lail. Jangan sampai tidak mengerjakan salat tahajud. Kenapa? Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena qiyamul lail, salat tahajud, ibadah di sepertiga malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, kebiasaan orang soleh, ikonnya orang soleh itu salat tahajud. Ya kah? Ciri khasnya, kunci kewalian, bubuhan wali itu salat tahajud. Nah, makanya itu disebutkan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Boleh dikatakan Al-Baghdadi, boleh dikatakan Al-Bughdadi. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Al-Baghdadi ini beliau tatkala setelah wafatnya beliau ada murid sidin yang bermimpi. Setelah wafatnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ada salah satu murid beliau yang bermimpi melihat beliau di dalam kubur. Kemudian murid beliau tersebut bertanya kepada imam, "Ya imam, mal khabar ya Abul Qasim?" Wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, bagaimana kabar pian di dalam kubur? Ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, tahatil ibarat wa faniyatil isyarat
wa ma nafa'na illa rakaat allati raka'naha fi jawfil lail. Jadi sidin aku kira nih pahala yang ganal yang aku dapatkan, yang aku raih di dalam kubur ini adalah jamaah yang banyak, karangan kitab yang banyak, kemudian pulang dengan sebab dakwah yang aku lakukan. Sekalinya kada yang bermanfaat di dalam kuburku apa? Yang paling bermanfaat di dalam kubur adalah wa ma nafa'na illa rakaat allati raka'naha fi jawfil lail. Yang sangat bermanfaat di dalam kubur aku, yang menyamani di dalam kubur aku adalah rakaat-rakaat yang aku lakukan di sepertiga malam. Nah, jadi ibaratnya ya bacaan Quran manfaat juga, bacaan salawat manfaat juga, sedekah manfaat juga, belajaran nangkeni manfaat juga. Cuma yang paling manfaat, yang paling berkah, yang paling hebat nantinya yang dapat menghalangi kita daripada siksa kubur, raka'na allati raka'na fi jawfil lail. Ar-rukaiat allati raka'na fi jawfil lail. Rakaat-rakaat salat yang sedikit yang aku lakukan di sepertiga malam. Nah, makanya ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan kepada kita alaikum biqiyamil lail. Jangan sampai tidak melakukan qiyamul lail, salat tahajud, ibadah di sepertiga malam. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena salat tahajud, ibadah di sepertiga malam kebiasaan orang soleh, ikonnya orang soleh. Kunci kewalian terletak di qiyamul lail. Wa qurbatun lakum ila rabbikum. Selain kebiasaan orang soleh, ini qiyamul lail ini, ibadah di sepertiga malam, juga dapat mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita mungkin amqala beribadah siang, ya memang tujuan ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita sembahyang berjamaah, tujuannya untuk apa? Supaya kita parak lawan Allah. Kalau nya parak lawan Allah, selamat. Kalau nya jauh lawan Allah Subhanahu wa taala, tanda celaka. Ya kan, kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tujuannya untuk apa? Supaya parak lawan Allah. Kita membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tujuan untuk apa? Supaya parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada suatu ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Apa? Salat tahajud. Salat di sepertiga malam, qiyamul lail. Qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lisayiat. Juga orang yang salat di sepertiga malam itu dapat menghapus dosa. Menghapus dosa. Dosa mungkin bahari sering melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat, kemudian dia istiqomah di dalam salat tahajud, maghfaratun lisayiat, dosanya diampuni. Tapi berat Bang ya kalau salat tahajud nih, berat. Kada sembarangan orang. Ibadah yang paling berat ya salat tahajud. Ya kan? Ibadah yang paling afdal salat. Salat yang paling afdal salat yang dilakukan di sepertiga malam. Ajar Nabi Muhammad afdal shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Salat yang paling afdal, yang paling ganal pahalanya setelah sembahyang wajib, setelah sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sudah kada ada lawanannya lagi, wajib. Ada ibadah yang salat yang paling afdal, salat yang dilakukan di sepertiga malam. Salat ini pian ibadah yang paling disukai oleh Nabi. Nabi Muhammad tuh paling ketujuh salat. Ya memang Nabi Muhammad tuh baca Quran, baca Al-Quran. Salawat, baca juga salawat. Istighfar, baca juga istighfar. Ibadah-ibadah yang lain sedang lakukan. Tapi ibadah yang di antara ibadah yang banyak, yang paling beliau sukai, yang paling beliau sering beliau lakukan adalah sholatul lail. Salat di tengah malam, di sepertiga malam. Maghfaratun lisayiat, dapat menghapus dosa. Manhatun anil isim, lawan juga orang yang sholat tahajud itu
Orang yang qiyamul lail itu dapat mencegahnya daripada berbuat dosa. Nah, jadinya kada mau kada baliur maksiat, kada baliurnya melakukan dosa tuh kada baliur. Mataradatun lidda anil jasad. Juga orang yang qiyamul lail itu dapat menolak daripada penyakit. Nah, kada penyakitan orang yang sholat tengah malam tuh, sepertiga malam tuh. Nah, ini apa namanya wasiat dari Nabi kita Nabi Muhammad. Jasidin alaikum bi qiyamil lail. Jangan sampai kalian tidak melakukan qiyamul lail, salat di sepertiga malam, ibadah di tengah malam. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Itu kebiasaan orang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, qurbatun lakum ila rabbikum. Dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maghfaratun lisayyi'at. Dapat menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Yang keempat, manhatun anil ithim. Dapat menghindarkan kita daripada perbuatan kemaksiatan atau dosa. Kemudian yang kelima, matradatun lidda anil jasad. Dapat menolak daripada segala penyakit yang akan datang ke awak kita. Nah, orang yang sholat tahajud itu kadang mau corona datang, berpenyakitan gak ada. Makanya bujur orang bahari bilanya bangun di tengah malam, ya kah? Bilanya bangun di tengah malam beribadah, itu orang itu kada berpenyakitan, ya kah? Orang tuh awet muda, kada berpenyakitan. Tapi kalau bangunnya jam 10, jam 10 hanya bangun, hanya mandi, hanya apa-apa, hanya bergerak. Nah, ini orang ini kada lawas mati. Berpenyakitan, orang itu kan berpenyakitan. Bahkan ada bergerak awak, ya Allah. Orang bilangnya pagi itu bergerak awak, ya kah? Bau mandi, ya kah? Kemudian bau bergerak supaya sehat. Nah, ujar Nabi Muhammad, mataradatun lidda anil jasad. Orang yang sholat tahajud, lawan pulanglah ibadah sholat nih pian luar biasa. Itu ada dokter meneliti tentang gerak-gerik sholat. Sekalinya seberatan gerak-gerik sholat itu seberatan awak bergerak, ya kah? Seberatan otot bergerak dengan gerak-gerik sholat. Makanya munyapian tau bilanya bangun tengah malam kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Orang yang memperbanyak sholat di sepertiga malam, di tengah malam, itu kada berpenyakitan. Mataradatun lidda anil jasad. Kada mau berpenyakitan. Nah, jadi intinya di sini Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau menganjurkan kepada kita agar kita sholat di sepertiga malam. Nah, menjaga sholat ya kan di sepertiga malam. Itu kunci kewalian qiyamul lail. Kunci kewalian itu qiyamul lail, sholat di sepertiga malam. Itu sebutkan juga ujar Nabi Muhammad SAW, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman itu andaknya di sepertiga malam. Kemuliaan, kita menghendak mulia, mencari kemuliaan, ya kah? Kita kalau mencari kemuliaan, begawi mencari duit, ya Allah lah. Kemudian mengejar jabatan. Nah, itu kemuliaan di dunia. Tapi kalau kemuliaannya orang beriman, andaknya qiyamul lail. Kalaunya orang beriman kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman bisa melaksanakan qiyamul lail, ibadah di sepertiga malam, itu kemuliaan yang bakal kita dapatkan. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, mulia di dunia, apalagi di akhirat. Itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda, ya kah? Wa minal laili, sebahagian dari malam, fatahajjat bihi, lakukan salat tahajud. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, yang menghitab kepada kita. Wa minal laili, sebagian malam jar Allah Subhanahu wa taala, fatahajjat bihi, ibadah, bangun qiyamul lail, sembahyang, baca Quran, berdoa, baca salawat, baca istighfar. Nafilatan lak, hukumnya sunnah aja bang, kada wajib, sunnah aja. Asa
ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat dan makam kedudukan engkau. Nah, derajat kita bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melakukan salat malam. Salat di sepertiga malam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan syaraful mukmin qiyamul lail. Kemuliaan bagi orang yang beriman andaknya di mana? Di sepertiga malam. Nah, sepertiga malam. Nah, sepertiga malam ini adalah waktu yang paling cepat kita berpinta, waktu yang paling cepat kita berdoa. Kita misalnya bisian hajat, berdoa di tengah malam, lakas kabul. Kita bisian dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, lakas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisian musibah, kemudian supaya diangkat bala musibah tersebut, bangun di tengah malam, lakas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan sholli minal lail walau kahal bisyah. Jar Nabi Muhammad, salatlah kalian di tengah malam, ibadahlah kalian di tengah malam walaupun hanya sekadar memerah susu kambing. Memerah susu kambing itu kan setumat aja. Ya kan orang memerah cet keluar susu kambing, nah sumat aja. Nah walaupun sebentar itu kita beramal beribadah di tengah malam kada bapak. Makanya ingatlah guru kita itu jadi sidin di tengah malam itu sidin jangan sampai kada bangun sebelum adzan subuh, nah jangan sampai kada bangun. Ya, walaupun jisidin kita itu beribadah di atas ranjang. Nah, kayak apa beribadah di atas ranjang? Kalanya kita sembahyang tuh kan perlu baudu dahulu. Perlu kita bersilih dahulu baju nih. Kalau ini di atas ranjang kayak Pak berdoa. Bangun misalnya. Koler misalnya sembahyang berdoa barang ya Allah. Ulun minta ini, minta ini. Ayo sana anak guring lah apa lagi. Cuma bangunnya jangan sampai layau. Ya kah, larut sampai jam 7, jam 8, jam 9. Di tengah malam ibadah bahimat sekalinya yang wajibnya tertinggal dan yang ngarannya ganal luang pada tambal, luangnya ganal tambalnya halus, yang wajib ditinggalkan yang sunnah digawe ya ganal luang pada tambal. Ya salat tahajud kita kerjakan, kemudian salat yang wajib kita jaga, ya kah, salat wajib kita jaga. Nah jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah di sepertiga malam. Itu juga disebutkan dalam sebuah hadis inna fil lail lasaah, bahwasanya di malam hari itu lasaatan, ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim, yang mana seorang hamba yang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yas'alullaha khaira, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maupun kebaikan di dunia ataupun kebaikan akhirat, ya kah, illa a'tahu iyah, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Andaknya di mana? Tengah malam. Inna fil lail, bahwasanya di malam hari la sa'atan, ada satu waktu, satu saat, la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, tidaklah seorang hamba yang muslim dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia ataupun akhiratnya, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah makanya para aulia wa sholihin bilanya tengah malam itu banyak-banyak beramal beribadah, ya kah? Salah satunya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau itu bilanya tengah malam 1000 rakaat sembahyang. 1000 rakaat tengah malam sembahyang. Mun kita ba'diyah isya aja kada tegawi. Sembahyang witir aja menghadang bulan Ramadan, ya Allah nyata gawe bilanya kada bulan Ramadan kada tegawi witir. Itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kita rancak mendengar ya kalau nama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, ibadah di sepertiga malam selama 33 tahun. Ya kah? Selama umurku 3 tahun.
Jadi umur 3 tahun, ya kah? Imam Abu Yazid Al-Bustami itu dari umur 3 tahun sampai dia meninggal, itu kada pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail. Nah, Abu Yazid Al-Bustami lam yatruk qiyamal lail mundu thalasa sanawat min umrih. Ujar ulama nih bahwasanya Imam Abu Yazid Al-Bustami itu dari umur 3 tahun kada pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud, sholat di sepertiga malam, ya kah? Qiyamul lail kada pernah sampai meninggal. Mungkin kita sudah Allah pada 30 lebih sudah, ya kah? Ada yang 40, ada yang 60, belum memulai lagi, ya kah? Belum memulai lagi. Itu pian Al-Habib Segab bin Habib Segab bin Muhammad As-Segab dari Hadramaut, ada namanya Habib Segab bin Muhammad As-Segab. Ini beliau dari umur 7 tahun, ya kah? Dari umur 7 tahun itu kada pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail. Nah, orang mulai umur 7 tahun, umur 3 tahun, umur 10 tahun memulai sudah istiqomah. Mungkin kita umur sudah kada bejanggut, sudah putih, sudah janggut, belum memulai lagi istiqomah di dalam mengerjakan sholat tahajud. Nah, Imam Yazid Al-Bustami itu ngarannya Taifur bin Isa. Ada kalau yang kisahnya kampung itu apa ngarannya, kampung itu tumbur dengan bau mayat, bau busuk, ya kah? Bau busuk. Kemudian tumbur orang kampung tuh, tumbur orang kampung tuh. Kemudian mengeluh kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, wahai Imam Yazid Al-Bustami, ini nah ada warga kita yang meninggal, kasihan kuburnya berbau benar, sehingga kampung kita nih terganggu dengan bau busuknya. Ujar Imam Abu Yazid, "Bapang napa hendak dibuat nikam? Doakan, Bang. Doakan mudah-mudahan nih dosanya diampuni." Ujar Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya kah? Ujar Imam Abu Yazid Al-Bustami, inya nih pernah kada umpat pengajian aku? Kada pernah. Inya pernah kada melihat aku? Kada pernah juga. Karena aku kada kenal juga. Bapang apa yang dia kenal dari aku? Aku kada kau memberikan syafaat, kada kau mendoakan orang kecuali orang tersebut kenal lawan aku. Lalu ujar orang kampung tersebut, inya pernah melihat bekas tapak betis pian ketika pian berdakwah di suatu tempat. Pernah pada suatu hari pian ini berdakwah lawan jamaah pian, lawan murid pian ke suatu kampung. Nah, ada tapak betisnya. Kan di padang pasir itu kan bebakas, ya kah? Mungkin ini bebakas juga, bekas licak. Dan aku padang pasir ada bekas telapak betis. Lalu ini petakon, ini siapa nih? Ini bekas telapaknya Abu Yazid Al-Bustami beserta santri-santrinya. Oh, nah kayak itu langsung mengangkat tangan, ya kah? Langsung mengangkat tangan, langsung bau tersebut hilang dengan sebab syafaat dan doa Abu Yazid Al-Bustami-nya wali, ya kalau Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar, ya kah? Wali besar. Pernah juga pian lah ada orang wali ini pengabulan doanya, ya kah? Pengabulan doanya. Kemudian bertanya, apa ngarannya orang-orang kampung, jadi ngaran pengabulan doa itu kan banyak yang minta banyo, banyak yang minta doa. Lalu bertakon orang-orang kampung, wahai fulan, kenapa jadi pian jadi pengabulan benar doa? Apa amal ibadah yang pian lakukan? Jasidin ku ada banyak beramalan, gak ada, biasa aja amalan yang wajib yang ku gawi, kemudian yang sunnah seadanya. Cuma jasidin bilanya aku berdoa, aku sebutin, ya Allah, ini mata ulu ini pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami, kabulkan permohonan ulu, langsung kabul. Man, dengan berkat tawasul lah bahasanya, Allah tawasul kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Oh, cucuk aja wali, ya kah? 3 tahun, mulai umur 3 tahun sampai meninggal kada pernah meninggalkan sholat tahajud. Mun kita ini tawasuli sekolah mun kayak kita ini bisa 100 kali menawasuli bisa kada kabul-kabul. Nah, jadi Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar jangan sampai kita meninggalkan yang namanya ibadah di tengah malam. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang ingin
mendapatkan, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah dia ibadah di sepertiga malam. Mun kita hendak mulia nih, mulia di dunia, hendak apa di dunia? Hendak nyaman, hendak rumah tangga tentram, sakinah, mawaddah warahmah, hendak mendapatkan rezeki yang banyak, hendak mendapatkan pangkat, hendak mendapatkan berkah hidupnya, hendak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, berkumpul lawan Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga. Apa? Man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang ingin mendapatkan pangkat, kedudukan di sisi Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, sahiral layali, bangun di tengah malam, kerjakan salat tahajud, ibadah di sepertiga malam. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar jangan sampai kita itu meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Hanya terbaca kitabnya. Dan hendaklah kalian sebagian daripada malam fasjud lahu, sujud. Wasabbihu lailan tawila, dan ucapkan tasbih. Ya kah, dianjurkan kita di tengah malam itu banyak-banyak ba'amaliyah. Wa minal laili, ini sebagian tafsir mengatakan wa minal laili ini dimulai dari antara maghrib dan isya. Mulai maghrib kita mulai udah ba'amal beribadah, ya kah? Mulai maghrib dimulai kita ba'amaliyah. Wa minal laili fasjud lahu, banyaki sujud, ya kah? Banyaki baik. Wasabbihu lailan tawila, dan banyaki ba'amal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', telah laranggang lambung mereka orang-orang beriman daripada paguringan. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para kekasihnya, para hamba-hambanya yang soleh. Nah, bubuhan orang-orang soleh, bubuhan wali itu tatajafa junubuhum anil madaji', ranggang atau jauh lambung mereka daripada tempat paguringan. Artinya kada guring. Bapak mereka apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka bertawajuh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa. Buhan wali itu di tengah malam tuh kada katuju guring, ada katuju berdoa. Itu pian ada, kalau kada salah, Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf nih kalau kada salah 33 tahun. 33 tahun beliau itu kada pernah guring malam. 33 tahun kada pernah guling malam. Kemudian ada murid beliau mengatakan, wahai imam, wahai Habib, kenapa pian nih kada guring, kada dulak ka amal beribadah. Jadi nang kayak apa, aku hendak guring di tengah malam tuh, bila behereng ke sebelah kanan melihat surga, hendak masuk surga, katek pulang tasbih, nah subhanallah, baca pulang Quran, baca pulang salawat. Bila behereng ke sebelah kanan melihat surga, bila behereng ke sebelah kiri melihat neraka. Takutan kalau pada malam itu datang malaikat Azrail, malakal maut, takutan. Katek pulang istighfar, astagfirullah, menangis pulang sedih, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. 33 tahun kada pernah guring. Nah, ya kah? Mun kita 33 tahun guring terus. kada guring. Kenapa palingannya kada pernah kada guring? Ya kalau lah kada pernah kada guring. Kada pernah kada guring. Luar biasa kita nih. Ada aja tuh sesamaannya. Tatajafa junubuhum anil madaji', mereka para aulia wassalihin jauh lambung mereka daripada tempat paguringan. Yad'una rabbahum, apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan, kenapa jadi berdoa? Mereka ini kenapa jadi berdoa? Khaufan, karena mereka takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Takutan kalau pernah masuk neraka. Takutan kalau pernah dosa kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaufan, takutan. Wa tama'an, dan mereka mempunyai keinginan supaya disayang oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surga, ya kah? Keinginan hendak berkumpul lawan Nabi Muhammad SAW nantinya di dalam surga. Nah, begitu para aulia wassalihin, takutan lawan neraka, ya kah? Ba'amaliyah, hendak masuk ke dalam surga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hendak masuk surga. Mun kita nih ya kalau takutan jo lawan neraka, takutan, tapi kada pernah minta, ya kah? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Hendak ya masuk surga, tapi kada pernah minta lawan Allah Subhanahu wa taala.
masuk ke dalam surga. Kalau mereka para aulia sholihin khaufan, takutan. Ya kah? Takutan lawan Allah Subhanahu wa taala kalau pernah masuk ke dalam neraka. Tamaan, juga mereka itu mempunyai keinginan hendak masuk ke dalam surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka suka bersedekah. Makanya jar guru sekumpul bubuhan wali itu salat tahajud lawan katuju bersedekah tu bubuhan wali. Kalau nya bersedekah kada ibaratnya kada katuju, sembahyang tahajud kada tagawi, dapat dipastikan orang itu wala. Lain wali, lain wala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita di bulan Rajab yang tersisa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sampai ke bulan Ramadan. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz wa ala ma nawabi salafuna sholihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.